Malam kedua babak Top 3 Dangdut Academy 7 sebenarnya dimulai seperti biasa. Lampu panggung menyala terang, penonton memenuhi studio Indosiar, dan para peserta tampil dengan wajah tegang tapi penuh harap. Semua terlihat berjalan sesuai skrip. Tidak ada yang menyangka bahwa satu momen kecil akan mengubah suasana studio secara drastis. Di babak krusial seperti ini, semua mata tertuju pada panggung. Bukan hanya soal suara, tapi juga mental. Setiap komentar juri terasa berlipat ganda maknanya. Para peserta tahu, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Apalagi ini sudah top 3, tak ada ruang untuk aman. Penonton pun ikut larut. Mereka datang membawa dukungan, harapan, bahkan emosi masing-masing. Di titik inilah, Dangdut Academy bukan lagi sekedar kompetisi bernyanyi. Ia berubah menjadi panggung ujian karakter. Dan malam itu, ujian tersebut datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Semua mulai terasa berbeda saat Abi Ramzi memberikan teguran kepada Zahra. Nada bicaranya tegas, lugas, dan cukup keras untuk ukuran panggung hiburan. Mungkin maksudnya membangun, mungkin juga ingin mengingatkan. Tapi di panggung besar dengan jutaan pasang mata, satu teguran bisa terasa sangat berat. Zahra, yang selama ini dikenal lembut dan penuh senyum, tampak terdiam. Wajahnya berubah, bukan karena marah, tapi karena tertekan. Di momen itu, penonton mulai saling pandang. Ada yang setuju, ada juga yang merasa itu terlalu keras. Inilah dilema di ajang kompetisi besar. Kritik memang perlu, tapi cara penyampaian seringkali menentukan dampaknya. Teguran Abi Ramzi bukan hanya didengar Zahra, tapi juga dirasakan semua orang di studio. Dan tanpa disadari, momen itu menjadi titik awal drama malam kedua Top 3 DA7. Soimah Pancawati bukan tipe orang yang memendam perasaan. Saat melihat Zahra ditegur dengan nada tinggi, naluri keibuannya langsung muncul. Tanpa basa-basi, Soimah menegur Abi Ramzi. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membela. Baginya Zahra bukan sekedar peserta. Ia adalah anak didik, anak kesayangan, seseorang yang ia lihat berjuang dari awal. Ketika Soimah bicara, suasana studio langsung berubah. Nada suaranya tegas, emosinya terasa nyata. Penonton terdiam. Kamera menangkap ekspresi serius Soimah. Ini bukan gimmick, bukan settingan. Ini reaksi spontan dari hati. Di momen itu, banyak yang merasa Soimah mewakili perasaan penonton, bahwa di balik kompetisi, ada perasaan manusia yang harus dijaga. Soimah menunjukkan bahwa panggung besar pun tetap membutuhkan empati, dan justru disitulah letak kekuatannya sebagai juri. Di tengah suasana yang mulai memanas, Gilang Dirga mengambil peran penting. Sebagai host, tugasnya bukan hanya membawakan acara, tapi juga menjaga alur dan emosi panggung. Dengan gaya khasnya, Gilang perlahan mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Langkah ini terlihat sederhana, tapi dampaknya besar. Jika dibiarkan berlarut, momen emosional bisa berubah menjadi konflik panjang. Gilang tahu acara harus terus berjalan. Penonton harus kembali fokus pada kompetisi, bukan perdebatan. Perannya malam itu patut diapresiasi. Ia menjadi penyeimbang di tengah emosi yang memuncak. Dalam dunia live show, kemampuan membaca situasi adalah kunci, dan Gilang melakukannya dengan halus tanpa memperkeruh keadaan. Meski begitu, bekas dari momen tersebut tetap terasa. Tidak semua emosi bisa langsung reda begitu saja. Setelah kejadian itu, kamera menangkap momen yang membuat banyak penonton terenyuh. Zahra terlihat memegang tisu, matanya berkaca-kaca. Ia berusaha tersenyum, tapi jelas ada perasaan yang tertahan. Ini bukan tentang salah atau benar. Ini tentang tekanan. Di usia muda, berdiri di panggung besar dengan kritik terbuka bukanlah hal mudah. Zahra berusaha kuat, tapi air mata seringkali lebih jujur dari kata-kata. Penonton di studio dan di rumah ikut merasakan sesaknya. Banyak yang teringat bahwa di balik suara indah, ada hati yang rapuh. Momen ini membuat banyak orang semakin peduli pada kondisi mental peserta. Dangdut Academy kembali mengingatkan kita bahwa kompetisi bukan hanya soal hasil, tapi juga proses dan ketahanan emosi.
Saat ini DA7 hanya menyisakan 3 nama. Valen dari Pamekasan, April dari Cirebon, dan Tasya dari Tangerang Selatan. Tidak ada lagi zona aman, semua berada di ujung tanduk. Setiap penampilan bukan hanya dinilai, tapi dibandingkan. Setiap nada, ekspresi, dan gestur punya arti. Tekanan ini terasa jelas, baik di panggung maupun di belakang layar. Babak top 3 sering disebut sebagai babak neraka, bukan tanpa alasan. Disinilah mental benar-benar diuji. Yang bertahan bukan hanya yang paling bagus bernyanyi, tapi yang paling siap menghadapi tekanan. Valen dikenal dengan karakter vokalnya yang khas dan kuat. April unggul di kestabilan dan teknik. Sementara Tasya punya konsistensi dan pembawaan panggung yang matang. Ketiganya punya kelebihan dan kekurangan. Inilah yang membuat persaingan semakin menarik. Tidak ada yang benar-benar unggul jauh. Justru di momen seperti ini, detail kecil menjadi penentu. Cara berdiri, cara menerima kritik, hingga sikap setelah tampil bisa memengaruhi penilaian. Bukan hanya peserta yang tegang, para pendukung juga ikut berperang. Pengiriman gift, komentar, dan dukungan terus mengalir. Bagi peserta, dukungan ini menjadi suntikan semangat. Tapi di sisi lain juga menambah beban. Mereka tahu banyak harapan yang dititipkan. Inilah sisi lain dari kompetisi besar, emosi kolektif yang saling terhubung. Indosiar menyiapkan hadiah yang luar biasa. Ratusan juta rupiah, apartemen, dan kontrak manajemen. Hadiah ini bukan hanya soal materi, tapi simbol masa depan. Namun, semakin besar hadiah, semakin besar pula tekanan. Tidak semua orang siap memikulnya. Dan disinilah mental juara benar-benar diuji. Di akhir semua drama dan emosi, satu hal menjadi jelas. Juara DA7 bukan hanya soal suara terbaik. Ia adalah kombinasi antara teknik, karakter, dan ketahanan mental. Kini, semuanya kembali ke peserta. Siapa yang paling siap menghadapi tekanan, dialah yang akan bertahan hingga akhir. Dan satu pertanyaan pun tersisa. Menurut kalian, siapa yang pantas menjadi juara Dangdut Academy 7 musim ini?